Kalian pernah gak sih ketika ditinggalkan orang yang disayangi, kalian itu sempat denial kalau dia itu memang pergi. Kalian itu menyangkal kalau dia emang pergi. Menyangkal kayak begini, oh dia cuma ngambek sama aku, nanti dia juga bakal balik kok. Biasanya kayak gitu, ngambek bentar lalu balik lagi sama aku. Padahal emang emang kita emang ditinggalin, tapi kita denial, kita menyangkal. Nah, teman-teman tahu nggak, kalau yang aku sebutkan tadi itu tahap pertama dari grieving atau berduka. Berduka punya tahap, oh ya tentu, grieving itu punya beberapa tahap yang dikenal dengan istilah 5 stage of grief. Apa itu? Oke, stay tune di video aku ya. Tapi sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Maimunah. Saat ini aku berkuliah di jurusan Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Aku menginjak semester 2 sekarang. Oke, kita bahas ya. Oke, jadi kita bahas nih. Grieving itu rasa kehilangan orang yang disayangi. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap perpisahan tentunya akan ada rasa kehilangan. Nah, rasa kehilangan ini pasti semua orang pernah mengalaminya. Entah kehilangan karena kematian, ataupun hubungan itu memang harus berakhir. Nah, grieving adalah rasa kehilangan karena ditinggalkan orang yang kita sayangi. Rasa kehilangan yang timbul itu bukan hanya karena kehilangan orangnya aja, kehilangan dianya aja, enggak, tapi juga menimbulkan rasa bingung, rasa bersalah. Nah, grieving atau berduka ini ada beberapa tahap. Tahapnya itu ada 5 yang dikenal dengan istilah 5 stage of grief. Nah, 5 stage of grief ini sendiri itu dikemukakan pertama kali oleh Elizabeth Kubler-Ross pada tahun 1969 dalam bukunya yang berjudul On Death and Dying. On Death and Dying. Tahapan tersebut diantaranya denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu denial. Nah, denial ini atau penyangkalan itu seperti yang aku katakan di awal tadi. Nah, tahap ini adalah kondisi di mana seseorang itu tidak menerima atas apa yang terjadi. Dia nggak terima gitu loh kalau dia nggak terima kalau orang yang dia sayangi itu pergi. Nah, di tahap ini kita tuh perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan realita baru dan berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi. Lalu yang kedua ada anger atau amarah. Nah, di tahap kedua ini sebagai salah satu cara untuk menyalurkan emosi yang kita rasakan. Kemarahan itu hal yang wajar ketika kita ditinggalkan orang yang disayang, itu wajar. Tapi kalau kemarahan itu tidak terkendali, itu juga bukan hal yang bijak untuk dilakukan. Nah, lalu tahap yang ketiga ada bargaining atau tawar-menawar. Nah, di tahap bargaining ini kita itu akan berusaha mempertimbangkan, menawar, atau mengubah situasi melalui pengandaian sebagai bentuk pengganti atas rasa sakit yang dirasakan. Kayak berandai-andai gitu loh. Misalnya,
seandainya aku bersikap baik sama dia waktu itu, seandainya aku nggak ninggalin dia waktu itu, seandainya aku lebih care sama dia, seandainya aku nggak gini, seandainya aku nggak gitu, harusnya aku nggak gini, harusnya aku nggak gitu. Nah, itu merupakan tahap ketiga, yaitu bargaining atau tawar menawar ya. Jadi kayak berandai-andai gitu loh, harusnya jangan kayak gini, seandainya aku nggak gini pasti dia nggak akan pergi gitu. Nah, lalu kita masuk ke tahap keempat, yakni tahap depression atau depresi. Nah, setelah beberapa tahap dilalui, seseorang akan merasa kehilangan karena dia menyadari bahwa orang yang dia sayangi emang benar-benar pergi. Dia sadar gitu. Dia sadar kalau kehilangan yang dia alami itu emang beneran, emang nyata gitu. Seseorang akan merasa sedih, terpuruk, perasaan kosong yang mendalam, lalu kurang semangat menjalani hidup, menutup diri, kurang bersosialisasi. Nah, tahap terakhir yaitu acceptance atau penerimaan. Ketika kita sampai pada tahap penerimaan, itu bukan berarti kita nggak lagi ngerasa sedih atas kehilangan orang yang kita sayangi ini, bukan seperti itu. Tapi setelah segala usaha dan emosi yang kita keluarkan, akhirnya kita bisa menerima kenyataan bahwa kehilangan itu memang hal yang wajar, memang bagian dari hidup, dan perginya orang yang disayang tuh emang ya udah, emang bagian dari hidup, emang apa ya, kudu terjadi, emang harus terjadi gitu. Kemudian timbulnya keinginan untuk menjalani hidup dengan harapan yang baru. Nah, itu tadi merupakan tahapan dari kesedihan ketika ditinggalkan orang yang tersayang. Nah, sebenarnya beberapa orang itu bisa mengalami proses berduka atau grieving ini dalam rentang waktu yang sebentar, atau bisa juga dalam waktu yang cukup lama. It's okay, tidak apa-apa. Proses berduka itu merupakan hal yang kompleks dan tidak sama pada setiap orang, beda-beda di masing-masing orang, beda-beda gitu. Nah, maka dari itu, kasih waktu ke diri sendiri untuk merasakan emosi yang dirasakan kalau kehilangan orang yang disayang. Rasakan aja, nggak apa-apa. Beri waktu ke diri sendiri. Nah, demikian video dari aku. Semoga ini bisa menambah wawasan, terutama di bidang psikologi ya. Karena topik yang aku bawa ini memang dari ilmu psikologi juga gitu. Sesuai apa yang aku pelajari, sesuai jurusan yang aku pelajari, sesuai bidang yang aku pelajari. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.